Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ke-8 di bulan Ramadan kita masih diberi karunia oleh Allah untuk hadir di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala bentuk kebaikan yang kita lakukan, baik wajib maupun sunnah dan ibadah-ibadah lain yang kita kerjakan, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa kita perbanyak untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada subuh hari ini adalah full melaksanakan amal kebaikan di dalam bulan Ramadan. Salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, kelanjutan dari surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 dan 186 di penghujung ayat terakhir di halaman yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau diterjemahkan ayat ini, dan sempurnakanlah bilangan puasa walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Setelah cukup bilangan puasa kita, maka tahap berikutnya adalah walitukabbirullaha, dan besarkanlah Tuhanmu. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah berhari raya atau kita lebaran di tanggal 1 Syawal. La'allakum tashkurun. Semoga kamu termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Bulan Ramadan tahun ini kita mulai
Artinya bilangan puasa dan bilangan sholat malam atau sholat lain tarawih yang kita lakukan sama. Jika 29 sholat lainnya, maka tentu saja puasanya pun 29 hari. Nah, tetapi yang Allah inginkan adalah cukupkanlah bilangan puasamu. Allah minta cukupkan. Kalau diterjemahkan di surat lain di An-Nisa, al-yawma akmaltu, maknanya di situ pada hari ini aku sempurnakan. Jadi Allah minta kepada orang-orang yang beriman di surah Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, jadi puasa ini wajib bagi orang-orang yang beriman, kemudian dituntut oleh Allah karena puasa ini 29 atau 30 hari, maka diminta oleh Allah cukupkan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa cukup? Yang jelas Ramadan ini sebulan, siang dan malam. Maka petunjuk Allah adalah walitukmilul iddata. Siapa yang ingin mencukupkan bilangan puasanya, maka yang pertama yang harus dia lakukan adalah iddah. Iddah ini menunggu. Apa yang kita tunggu? Ini hari baru hari ke-8. Berarti kita menunggu lagi hari ke-9. Setelah hari ke-9 menunggu lagi hari berikutnya. Begitu juga malam-malam Ramadan. Tadi malam baru malam ke-8. Berarti kita menunggu seharian ini untuk masuk lagi malam ke-9. Menunggu untuk datangnya malam-malam Ramadan berikutnya atau hari-hari Ramadan berikutnya dituntut kesabaran. Sabar menunggu untuk malam-malam Ramadan berikutnya atau hari-hari Ramadan berikutnya. Karena kalau tidak sabar menunggu, nah disinilah kadang seseorang Ramadan sudah cukup sebulan, tetapi orang-orang yang beriman yang diberi kewajiban untuk ibadah di dalamnya justru tidak cukup. Artinya apalah artinya Ramadan ini cukup, sementara kita yang masih ada di dalam bulan Ramadan ibadahnya tidak cukup. Maka redaksi ayat itu sempurnakan, cukupkan. Artinya kalau sudah habis Ramadan, maka kita orang yang beriman berusaha supaya ibadah yang kita lakukan di dalam itu cukup. Khusus puasa, cukup bilangannya, baik tarawih maupun puasa. Belum lagi ibadah-ibadah lain, baca Quran. Kalau Al-Quran kita baca 30 juz, ya tentu saja kalau kembali lagi cukupkan, baca sampai cukup 30 juz. Bahkan kalau perlu bukan saja satu kali cukup, tapi berbulan-bulan kali kita cukupkan 30 juz, kemudian dihatamkan satu kali, dua kali, atau berkali-kali, tergantung kemampuan kita. Paling tidak satu kali khatam dalam bulan Ramadan. Jika tidak lagi, ya fattaqullaha mastata'tum, bacalah Al-Quran di bulan Ramadan sesuai yang mampu kita lakukan. Kalau mampunya hanya sejuz, ya sejuz. Yang jelas kita baca Quran di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya, setelah kita menunggu sampai cukup puasa kita atau ibadah tarawih yang kita lakukan, maka pada perintah berikutnya adalah walitukabbirullah, bertakbir, takbiran di malam tanggal 1 Syawal atau di hari tanggal 1 Syawal.
kita lebaran, kita hari raya. Ternyata makna lebaran ini, makna hari raya ini adalah hari di tanggal 1 Syawal itu adalah hari orang-orang yang beriman yang telah melakukan ibadah puasa, yang telah mencukupkan bilangan puasanya. Tanggal 1 Syawal itu adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang telah mencukupkan bilangan puasanya. Ya, sebenarnya hari lebaran itu adalah hari kita merayakan kemenangan. Di mana letak kemenangannya? Puasanya cukup, tarawihnya cukup. Kalau bahasa ulama yang lain, ibadahnya full, puasanya full, tarawihnya full, dan ibadah-ibadah lainnya juga full. Nah, kalau sudah ini kita lakukan, berarti hari lebaran itu di tanggal 1 Syawal atau malamnya itu adalah hari di mana kita merayakan kemenangan. Berarti Bapak Ibu, tidak semua yang datang lebaran di masjid atau di lapangan itu datang untuk merayakan kemenangan. Ada yang datang hanya sekedar berhari raya saja, tapi ada yang datang betul-betul datang untuk merayakan kemenangan. Karena sebulan penuh ibadahnya cukup, full ibadah yang dia lakukan. Baca Al-Qur'annya ada, sedekahnya ada. Pokoknya dia berusaha seluruh ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam bulan Ramadan itu dia berusaha cukupkan. Jadi kesimpulan ayat ini di penghujung ayat lagi, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita membesarkan Allah. Kemudian orang-orang yang merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian ibadah yang dia lakukan sebulan penuh, lalu ia berusaha mencukupkan bilangan puasanya dan ibadah-ibadah lainnya. Lalu tashkurun, agar kamu bersyukur. Artinya semua ibadah yang dia lakukan, dia berusaha full ibadahnya di bulan Ramadan, dia tunjukkan tanda syukurnya kepada Allah. Jadi sebenarnya apapun ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, siang atau malam, tujuannya adalah kita tunjukkan kepada Allah tanda syukur kita. Dan kalau kita buka ayat lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah beri kita nikmat, lalu Allah suruh kita bersyukur. Kemudian ada orang yang diberi nikmat, yang dia tunjukkan adalah tanda syukurnya. Ada yang diberi nikmat, yang dia tunjukkan adalah tanda ingkarnya. Jadi orang yang hidup di dalam bulan Ramadan ini tapi tidak puasa, tidak tarawih, berarti yang dia tunjukkan adalah tanda ingkarnya. Sementara kita yang melakukan ibadah, bahkan berusaha full ibadah kita, berarti kita tunjukkan kepada Allah tanda syukur kita. Kalau kita mau tunjukkan tanda syukur kita, harus juga full, khusus di bulan Ramadan. Tunjukkan tanda syukurmu. Kalau selama masih puasa, puasa. Selama masih malam tarawih, tarawih. Kasih full tarawih. Nah, kalau misalnya malam ke-8, iya, 1 sampai 8 dia lakukan. Tapi malam ke-9 tidak lagi, bolong, alpa. Berarti dia tunjukkan lagi tanda ingkarnya, walaupun hukumnya sunnah. Jadi orang meninggalkan perintah walaupun hukumnya sunnah, dia tetap menunjukkan tanda ingkarnya kepada Allah. Walaupun beda orang yang meninggalkan perintah Allah lalu wajib hukumnya, berarti dia juga tunjukkan tanda ingkarnya kepada Allah. Maka Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang menunjukkan tanda syukurnya, maka nikmat akhirat menunggu. Sebaliknya siapa yang menunjukkan tanda ingkarnya, maka azab akhirat yang sangat pedih itu yang menunggu. Nah, kemudian kalau kita tunjukkan tanda syukur kita kepada Allah, sampai kapan kita tunjukkan tanda syukur kita kepada Allah? Allah katakan hatta ya'tiyakal yaqin. Tunjukkanlah tanda syukurmu sampai datang ajal kematianmu.
Berarti tanda syukur ini kalau semasa kita masih hidup diberi batasan oleh Allah. Batasnya tunjukkan sampai datang ajal kematian. Oh, berarti Allah ingin supaya kita pulang kembali kepadanya dalam keadaan bersyukur. Kelihatan lagi tanda syukur kita kepada Allah di penghujung umur kita. Apa itu? Dia mati dalam keadaan Islam, dia mati dalam keadaan beriman. Tapi kalau ini dua hilang, tidak Islam, tidak beriman, berarti di penghujung umurnya dia tunjukkan tanda ingkarnya kepada Allah. Berarti apalah artinya perjalanan hidupnya dia tunjukkan tanda syukurnya, sementara di penghujung umurnya dia tunjukkan tanda ingkarnya. Lebih baik ditunjukkan sekarang tanda ingkarnya. Yang penting di penghujung umurnya dia bisa tunjukkan tanda syukurnya, daripada sekarang tanda syukurnya dia tunjukkan tetapi di penghujung umurnya dia tunjukkan tanda ingkarnya. Itu lebih menyelamatkan. Tapi yang dituntut oleh Allah adalah sumastaqam, kita istiqomah. Kalau sekarang kita tunjukkan tanda syukur kita, maka tunjukkan tanda syukur itu sampai datang ajal kematian. Nah, disinilah makanya kita diajari oleh Allah doa. Wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, beri aku rahmat di penghujung umurku untuk menunjukkan tanda syukurku kepadamu. Ini kajian-kajian ayat ini bisa dihubungkan lagi dengan surah Ali Imran ayat 102. Jadi sebenarnya untuk mengarungi hidup ini, siapapun kalau dia mau selamat, kuncinya cuma satu. Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ satu paket. Iman, Islam, takwa. Siapa yang mau mengarungi hidupnya lalu selamat dunia akhirat, ini paketnya. Jadi ayat ini sebenarnya satu paket. Ada iman, ada Islam, ada takwa. Nah, semoga apa yang kita sampaikan ini pada subuh hari ini bermanfaat. 15 menit materi kita sampaikan, dan mungkin berikutnya ada yang tidak jelas, insyaallah kita bisa perjelas melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dan jika mampu kita jawab, jika tidak kita jawab di lain waktu. Saya kira untuk sementara cukup. Insyaallah Allah berikan rahmat kepada kita semua dan diberikan kemudahan sehingga apa yang diinginkan oleh Allah di ayat tadi yang kita jelaskan, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini full dan semua ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Adalah yang kami baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi taujihat yang singkat disampaikan oleh Ustaz. Bagi jemaah mungkin kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dari jemaah, ibu-ibu juga mungkin di atas. Ada pertanyaan dari jemaah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, bahwa ada umpamanya umat muslim kita selama bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, melaksanakan ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini dilakukan dia pada kadang atau apa, sehingga dia lupa ibadah termasuk salat lima waktu terkadang belum boleh, karena dia kalau malam begadang, sehingga dia lupa ibadah yang lain termasuk mungkin tidak sebentar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hukumnya di Ustaz seorang muslim yang tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain pada saat bulan
Tetapi sepanjang dia beriman kepada Allah, ini masih tafsir surah Ali Imran tadi. Wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau misalnya dia bulan Ramadan ini dia puasa, maka apa yang dilakukan fala tahamal aqabah itu juga yang dihargai oleh Allah. Hanya saja kalau dia puasa lalu tidak sholat, berarti tidak full ibadahnya, tidak full. Atau misalnya dia sholat di waktu tapi tidak puasa, tetap juga tidak full, tidak sempurna, tetap dinilai oleh Allah. Tetapi tidak full. Sementara yang Allah harapkan tadi adalah bagaimana ibadah yang kita lakukan ini bisa full. Jadi otomatis puasa dia lakukan karena wajib hukumnya dilakukan dapat pahala, ditinggal berdosa. Berarti sholat yang dia tinggalkan tetap berdosa, tapi di sisi lain dia melakukan kewajiban. Makanya agama minta jika melakukan satu kewajiban, lakukan juga kewajiban yang lain. Jangan kewajiban yang satu dilakukan lalu meninggalkan kewajiban yang lainnya. Karena kalau tidak seperti itu ya tidak full. Kalau dijelaskan lagi Pak dengan penjelasan yang lain, saya lebih tertarik kalau itu yang saya sampaikan. Kira-kira sholat subuh yang tadi kita lakukan ini secara berjamaah, kita lakukan karena wajib atau kita lakukan karena butuh? Ya, butuh. Nah, pertanyaannya kalau jawabannya butuh, yang mana yang butuh? Kita yang butuh. Nah, baik. Di surah Az-Zariyat ayat 56, bukankah Allah sampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah aku ciptakan kamu wahai jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Inilah tubuh. Jadi memang ini tubuh diciptakan memang untuk mengabdi. Mengabdi melalui puasa, mengabdi melalui sholat, mengabdi melalui perintah-perintah yang lain. Tapi di balik tubuh ini ada kalbu. Di balik tubuh ini ada ruh. Jadi di balik tubuh ini ada kalbu. Nah, kita buka hadisnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun manusia yang Allah keluarkan dari rahim ibunya kecuali semua fitrah. Fitrah dalam arti tidak ada kotoran noda di hatinya, di kalbunya. Lahir batinnya ini anak yang dikeluarkan oleh Allah, tidak ada dosa, semua fitrah. Kemudian seiring waktu, taruhlah misalnya umur kita dijatah oleh Allah 80, 100, maka seiring waktu dia akan hidup sampai batas waktu yang Allah tetapkan. Nah, maka seiring waktu ini kita jalani hidup masuk masa balik. Maka di situ Nabi katakan di masa balik itulah kullu bani Adam khata. Seluruh anak cucu Adam yang sudah masuk masa balik, di situ ada dua kemungkinan. Ada yang bertahan terus fitrah, tapi ada yang tidak bertahan, tidak fitrah lagi. Kenapa dianggap tidak fitrah lagi? Di masa balik itu berlaku perintah. Nah, di situ dia tinggalkan. Kapan dia tinggalkan berarti sudah berdosa. Larangan yang dilakukan berarti sudah berdosa. Ternyata dosa ini adalah kotoran yang menempel di kalbu kita. Kotoran yang menempel di kalbu kita. Nah, ternyata kalbu yang kotor ini karena dosa-dosa kita, dia ingin tidak kotor. Tapi justru yang mengotori adalah tubuh ini. Perbuatannya tubuh sampai dia kotor. Perintah yang tubuh tinggalkan menyebabkan ini kalbu kotor. Nah, maka Nabi ajarkan dengan ayat maupun hadis. Taruhlah potongan ayat innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Ini juga ada di hadis. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kamu lakukan itu adalah jalan Allah mengampuni dosamu.
Jadi tadi sholat subuh yang kita lakukan, alhamdulillah, jika Allah ridho, maka jadi sebab kita mendapat ampunan. Ternyata di hadis juga dijelaskan, man shoma, man qoma, barang siapa di bulan Ramadan dia puasa, barang siapa di bulan Ramadan dia sholat tarawih, iman dan ihtisaban, semata-mata iman kepada Allah. Kemudian di ujung ayat itu, di hadis itu, ghufira lahu, maka diampuni dosanya. Rata-rata maknanya hadis itu diampuni dosanya. Ternyata makna diampuni dosanya, Allah fitrahkan, Allah bersihkan kotoran hati. Allah bersihkan kotoran hati kita. Jadi sebenarnya ibadah yang kita lakukan ini, kalau mau dinaikkan tingkatannya, sampai ada beberapa ulama, taruhlah Jalaluddin Rumi, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Athaillah Al-Sakandari, dan masih ada lagi ulama-ulama lain. Beliau mengatakan begini: seseorang melakukan ibadah lalu masih memandang ibadah yang dia lakukan itu wajib atau sunnah, bahkan mengharap pahala, beliau mengatakan berarti tingkatan ibadahnya itu masih tingkatan paling bawah. Tingkatan ibadahnya itu adalah tingkatan ibadah paling bawah. Jadi beliau ini minta naikkan tingkatan ibadahmu. Tingkatan ibadah itu kalau dinaikkan, bukan lagi memandang wajibnya, bukan lagi memandang sunnahnya, bukan lagi pahalanya, tetapi kebutuhan. Butuh. Kenapa? Kenapa kita menganggap bahwa ibadah ini butuh? Karena kalau di sini ada kotoran, berarti kita butuh pembilas. Kalau ini kalbu ada kotorannya, maka kita butuh pembilas. Ini kalbu yang butuh pembilas. Sementara pembilasnya ini tubuh yang melakukan, tubuh yang puasa, tubuh yang sholat, tubuh yang ibadah. Tapi sesungguhnya tubuh ini kewajibannya melakukan, tetapi sebenarnya tubuh ini melakukan karena ini di dalam yang butuh. Maka dua-duanya diambil. Tubuh melakukan karena memang hukumnya wajib, tapi lebih dari itu, wajib yang saya lakukan ini bukan semata-mata karena wajib, bukan semata-mata karena sunnah, bukan semata-mata karena ada pahalanya, tetapi saya lakukan ini semua karena ini kalbuku yang butuh pemilas. Kalau sudah menganggap bahwa ibadah itu kebutuhan, ini di dalam yang butuh, maka setiap masuk ke dalam masjid kalau ada kesempatan, dia lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa dia lakukan? Tidak memandang lagi sunnah, tapi dia menganggap bahwa ini kalbuku punya kotoran dan dia butuh pembilas, dan tidak mungkin dibilas kalau bukan aku yang mengadakan pembilas itu. Salah sunnah sebelum subuh pasti dia lakukan. Dia tidak memandang sunnah lagi, tapi menganggap bahwa ini kalbuku butuh pembilas. Makanya bahasa ulama, kita datang ke masjid ini masing-masing bawa kotoran, tapi di masjid juga ini Allah siapkan pembilas. Ya sebenarnya ini Pak, kita ke masjid ini datang dibilas, datang ke masjid ini mau dibilas kotoran hati kita, kalbu kita, supaya nanti kembali kepada Allah. Tidak ada lagi kotoran kalbu, tidak ada lagi kotoran di hati. Nah, tetapi yang masih menganggap bahwa sunnah, wajib, pahala, apalagi kalau kita bicara pahala, salat subuh yang kita lakukan tadi, insya Allah kalau Allah ridho, diberi pahala. Pahala ini maknanya diberi balasan. Ternyata beliau mengatakan, orang yang melakukan ibadah dalam mengharap balasan, itu sebenarnya ibadah paling bawah, ibadah paling rendah. Tidak usah minta balasan kepada Allah. Lagi pula kalau mau minta balasan, sudah pantaskah kamu minta balasan kepada Allah sementara sholatmu saja belum tentu diterima, puasamu saja belum tentu diterima, berusaha saja ibadahmu diterima. Kalau sudah Allah terima tanpa kita meminta balasan, pasti Allah berikan balasan. Itu saja. Itu baru kalbu, belum roh. Suatu saat kalau kita berpisah dengan roh ini mati, maka tubuh ini yang dari tanah akan kembali ke tanah. Ternyata yang hidup di alam kubur pertama yang merasakan hidup dalam kubur adalah roh. Tubuh istirahat kembali ke tanah. Wa akhir manzili, alam kubur itu adalah tempat istirahatnya tubuh, tapi roh tidak. Ternyata roh yang hidup dalam kubur butuh pendamping. Nah, yang dampingi itu adalah amal yang tubuh dahulu lakukan sewaktu hidup. Nah, sama kita di dunia.
yang ciptakan, Allah yang kasih. Kalau pendampingnya ruh berupa amal kebaikan, kita yang lakukan. Kita yang lakukan. Jadi kita mau pendamping ruh nanti di alam kubur, mau banyak mau sedikit, Allah bilang tergantung kamu. Makanya Allah bilang urusan akhirat itu sebenarnya tanggung jawabmu, tapi urusan duniamu tanggung jawabku. Berarti kalau untuk urusan akhirat pilihan kita, kalau urusan dunia pilihan Allah. Nah, kenapa manusia lebih memilih pendampingnya sedikit kalau urusan akhirat? Misalnya masuk ke dalam masjid subuh, hanya datang sholat subuh saja. Padahal sebenarnya kalau kita buka ayat lain, Pak, karena dalal mu'minina kita mawquta, sesungguhnya adalah kewajiban. Lalu Allah tetapkan waktu-waktunya. Ternyata waktu sholat subuh tadi ini memang waktunya untuk melakukan kewajiban sholat subuh. Tapi ulama mengatakan tidak. Itu penyebutan waktu. Waktu subuh artinya waktu mengumpulkan sholat di waktu subuh. Jadi kalau waktu duhur berarti waktu mengumpulkan sholat di waktu duhur. Jadi kalau ada orang di waktu duhur yang dia kumpulkan hanya sholat duhur saja, berarti dia meninggalkan perintah yang lain. Berarti tidak full. Nah, kalau masuk lagi kebutuhan, apa dia anggap bahwa sholat duhurnya itu sudah cukup menjadi pembilas kotoran hatinya? Enggak. Apakah sholat subuh yang kita lakukan ini sudah cukup untuk membilas kotoran hati kita? Tidak. Makanya Allah sampaikan, lakukan semaksimal mungkin, kasih full di waktu itu, kumpulkan semua. Kamu kumpulkan saja semua, belum tentu semua kotoran hatimu dibilas. Bisa jadi masih ada kotoran-kotoran yang lain yang harus kamu bersihkan sebelum datang ajal kematian. Intinya Bapak Ibu, naikkan kelasnya. Jadikan ibadah ini kebutuhan. Nah, nanti di akhirat baru butuh dua-dua. Tubuh butuh, ruh juga butuh. Tapi kalau hidup di alam kubur, tidak. Tubuh istirahat, sudah dia lakukan perintah, tapi ruh ini sangat butuh pendamping. Ternyata pendampingnya ruh di alam kubur itu adalah bekal kita, amal kita. Maka persiapkan pendampingnya ruh sebanyak mungkin. Kapan ibadah kita full? Insya Allah. Nabi bilang begini, wa illam yanju fama ba'dahu asyad, wa illam yanju fama ba'dahu aisar. Orang yang mempersiapkan bekalnya sehingga dia meninggal, lalu ruh ini hidup di alam kubur, lalu didamping oleh amal-amal yang pernah dikumpulkan semasa hidupnya, maka hidupnya akan penuh kemudahan. Nah, kalau hidupnya sudah penuh kemudahan, maka kehidupan berikutnya dua-dua mudah. Tubuhnya mudah, mendapat kemudahan, ruhnya juga mudah. Karena di alam kubur saja baru pertama hidup sudah dikasih kemudahan, maka pasti menyusul kemudahan berikutnya. Dan itu lebih mudah lagi. Tapi kalau sudah di alam kubur susah, maka pada kehidupan berikutnya jauh lebih susah lagi, karena dua-duanya susah. Ruhnya juga susah, tubuhnya pun susah. Sampai yang mengatakan illa wariduha, tidak ada orang yang hidup dalam kubur meleleh walaupun lubang-lubang neraka. Tapi di akhirat tidak lagi, akan ada daging-daging yang akan dilelehkan oleh Allah dengan siksa api neraka. Maka wajar kalau Allah katakan inna dzabi lasyadid. Intinya Pak, naikkan tingkatannya. Jangan tingkatan wajib, sunnah, pahala. Tapi yang kita harapkan adalah kebutuhan. Dituntut kasih panjang jawabannya tadi, karena belum sempat dijelaskan di sesi kedua. Saya kira demikian. Ya, ada lagi pertanyaan dari jemaah? Kasih banyak Ustaz. Saya ingat perkataan Ustaz, dulu itu kita butuh untuk memilas kalbu yang melengket, pada istilah juga hati. Apakah bisa saya mengatakan kalbu itu adalah hati
ingat kepada Allah, apapun kita katakan ingat. Kira-kira bagaimana itu? Apa kita dalam keadaan berkendaraan atau belajar tolong bagaimana? Zikir itu tidak bisa lepas. Itu barangkali Ustaz. Ya, baik Bapak. Saya tadi kalau kita buka surat Thaha ayat yang 14, Innani Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Di ujung ayat itu Allah ingatkan, mengabdilah kepadaku dengan cara dirikanlah salat untuk berzikir. Jadi sesungguhnya isi salat itu adalah zikir, mengingat kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah. Walaupun di ayat lain ista'inu bis-sabri was-shalah, salat sebagai sarana minta tolong, salat sebagai sarana meminta ampunan, salat sebagai sarana bersalawat kepada Nabi, salat sebagai sarana meminta rahmat. Tapi intinya yang paling kuat di Thaha 14 itu adalah zikir. Nah, yang menarik di sini tentang zikir ini yang saya baca dari beberapa pendapat ulama-ulama kita, kan kehidupan kita ini Pak beda-beda. Setiap orang pasti mau hidupnya enak, tidak mau susah. Tapi ada orang yang sholat, tapi sholatnya itu tidak merubah keadaannya, masih begitu saja. Dia miskin, tetap miskin. Dia susah, tetap susah. Jadi sebenarnya kita sholat untuk mengingat kepada Allah bukan tujuannya untuk merubah keadaan. Harus diluruskan dulu niatnya. Jangan sampai dia sholat niatnya untuk merubah keadaannya. Nah, bukan niat kita untuk merubah keadaan. Jadi susah, jadi senang. Dari susah jadi senang. Ulama bilang, kalau kamu ibadah, sholat lalu berzikir kepada Allah hanya untuk merubah keadaan kehidupan duniamu, beliau katakan terlalu rendah nilai ibadah itu. Kalau itu yang kamu harapkan, rendah sekali. Nah, makanya diajak kita sholat sebagai sarana untuk berzikir, bukan untuk merubah keadaan, tetapi insya Allah dengan zikir kita melalui sholat kita akan kuat menghadapi keadaan. Bukan zikir melalui sholat untuk merubah keadaan, tapi insya Allah dengan zikir kita melalui sholat kita akan menjadi kuat menghadapi keadaan. Jadi kalau sudah Allah tetapkan miskin sampai mati, tidak apa-apa. Tapi ini hati, kalbu kita kuat hadapi itu. Nah, kenapa bisa hati ini kuat? Kenapa iman kita bisa kuat? Karena itu tadi zikir. Karena iman ini butuh. Iman ini butuh. Kebutuhannya iman adalah wa'amilus sholihat. Kapan kita melakukan amal soleh, iman bertambah. Otomatis kalau bertambah tambah kuat. Sama kita, anak lahir dalam keadaan lemah, tambah hari tambah kuat. Sama juga ibadah yang kita lakukan. Nah, balik kalau persoalan zikir. Tapi itu butuh latihan. Butuh latihan. Kalau dia mau zikir, paling tidak latihannya, kalau misalnya la ilaha illallah, sesekali lisannya yang mengucapkan, sesekali hatinya yang mengucapkan, dilatih. Kalau zikir-zikir seperti itu, yang jelas Allah inginkan hati ini terpelihara, jangan lalai. Tapi itu butuh latihan. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan berhari-hari. Butuh proses. Kalau itu yang mau diolah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah inginkan supaya baik zikir lisan, baik zikir hati, bahkan kalau bisa dia latih zikir melalui helaan nafasnya. Bahkan kalau perlu berzikirlah melalui sifat-sifatmu, berzikirlah melalui akhlak-akhlakmu, zikirnya pandangannya, zikirnya pendengarannya, zikirnya lisannya, zikirnya kalbunya, bahkan diamnya pun zikir.
Ada orang yang diam tapi dianggap zikir. Dia diam dan melakukan keburukan, itu juga adalah zikir. Tapi kalau Nabi bilang hafizofillah, Nabi itu menurut Allah, Muhammad itu adalah manusia yang terpelihara zikirnya, terpelihara zikirnya, baik melalui perbuatannya, baik melalui lisannya, apalagi sifat-sifatnya yang sudah Allah katakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang paling agung akhlaknya. Makanya wajar kalau Allah katakan Muhammad itu manusia yang terpelihara zikirnya. Tapi khusus untuk zikir yang kalimat la ilaha illallah, kemudian kita potong lagi lafaz Allah, kemudian kita potong lagi latih dengan zikir la nafas. Bahkan kalau bisa lagi dia latih dengan zikir rahasianya. Ada prosesnya. Tapi yang jelas untuk zikir qalbu, ya paling kalau mau dilatih Allah, 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 Allah. Buya Razi mengatakan latih dulu 100, naik 200, naik 300, naik 400, naik 500, naik sampai beribu-ribu. Cukup hanya kalimat Allah, Allah, Allah. Karena kalau qalbu yang zikir, Pak, pasti detak-detak jantung juga berzikir. Pasti detak jantung berzikir. Maka saya pernah ditanya oleh seorang ulama di Jakarta, beliau mengatakan, pernahkah kau merasakan detak-detak jantungmu berzikir? Saya bilang, kalau detak jantung berzikir, otomatis seluruh peredaran darahmu juga ikut berzikir. Tapi kalau jantungmu tidak berzikir, otomatis peredaran darahmu juga ikut tidak berzikir. Ternyata beliau ajarkan zikir yang sangat sederhana. Beliau katakan latih lafaz Allah, 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 Allah. Bahkan beliau kasih dia lagi, latihlah nafasmu, masukkanlah nafasmu, hatimu mengatakan Allah. Engkau keluarkanlah nafasmu, kalbu mengatakan oh. Jadi jika tidak bisa mati dengan kalimat la ilaha illallah, maka matilah dengan lafaz jalalah Allah. Jika tidak bisa mati dengan lafaz jalalah Allah, maka matilah dengan lafaz hu. Jika tidak bisa mati dengan lafaz hu, maka matilah dengan zikir rahasia. Karena Allah itu bukan nama tapi zat. Tapi susah ini Pak, agak susah dijelaskan. Tapi dilatih dulu, duduk-duduk, olah, masuk, hela nafas, zikir di dalam Allah. Nafas keluar, dilatih lagi, hu. Nah, biar dalam kendaraan bisa. Bahkan duduk-duduk santai. Paling enak kalau zikir-zikir menunggu waktu sholat. Tenang dia. Jadi helaan nafasnya ada yang kosong. Kalau masih la ilaha illallah, la ilaha illallah, belum tentu hadir qalbunya. Tapi kalau zikir helaan nafas, lalu qalbunya yang zikir, otomatis berisi helaan nafasnya. Tapi diolah. Dan itu bukan hal yang mudah. Hari ini diolah sampai terbiasa. Kalau sudah terbiasa, otomatis dia mantuk yang mau ingat kepada Allah, bukan lagi disuruh ingat, dia yang mau mengingat kepada Allah. Makanya Nabi selalu minta, Allahumma inni ala dzikrika, tolong saya ya Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Nah, ternyata untuk mengingat kepada Allah ini butuh pertolongan Allah. Karena tidak ada yang bisa mengingat kepadanya kecuali atas pertolongannya. Maka pertanyaannya simpel sekali. Kalau begitu berarti siapa yang mengingat, siapa yang diingat? Kalau sudah masuk tasawuf, siapa yang mengingat, siapa yang diingat? Karena tidak mungkin kita mengingat Allah tanpa pertolongan Allah. Berarti orang yang mengingat kepada Allah sudah mendapat rahmat dari Allah. Tapi orang yang tidak mengingat kepada Allah berarti belum dapat rahmat dari Allah. Apakah tidak dapat rahmat karena tidak menjemput rahmat?
tinggal iman ini ditambah melalui amal kebaikan. Jadi intinya Bapak dilatih, butuh latihan. Duduk-duduk begitu saja boleh. Paling enak kalau zikir tadi itu yang kalbu dipakai tidur. Apalagi kalau sudah menjelang kematian, subhanallah. Sampai-sampai ada orang mengatakan jam berapa ini? Jam sekian. Oh, jangan ganggu saya kalau sudah jam sekian. Saya sudah mau pulang, saya sudah mau pamit. Itu tuh pangkalnya itu dari zikir kalbu. Mati itu adalah rahasia Allah, tapi bukan lagi rahasia kalau Allah yang beritahu. Dan orang yang berzikir kepada Allah, dekat dengan Allah, insya Allah apa-apa yang disembunyikan oleh Allah bisa saja diberitahu oleh Allah. Karena Allah itu maha berkehendak dan tidak ada yang bisa memaksa kehendaknya. Makanya ada hal-hal yang kadang mengenaskan. Kenapa ada orang mati hilang di kubur? Bisa jadi zikirnya banyak. Kenapa tidak dimakan oleh tanah? Zikirnya banyak. Tanah itu malu. Kalau ada orang yang meninggal lalu dikuburkan lalu dimakan oleh tanah, malu itu tanah. Banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan. Tapi yang jelas tadi pertanyaannya diolah, dilatih. Tidak bisa Pak kalau dilatih. Sambil bicara saja begini, lain di dalam juga dia begini. Sambil bicara begini Pak, dia laptop. Lain. Kita bicara begini, ini saja boleh yang bicara, sampaikan ilmu. Tapi dia di dalam laptop, karena dia tugasnya juga seperti itu. Pasti di dalam Apalagi kalau bersamaan di sini juga zikir, bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa saja di sini la ilaha illallah, tapi dia di sini Allah. Nah kalau ini sudah dilatih, otomatis Pak, otomatis. Kalau tidak dilatih, tidak bisa juga otomatis. Makanya ada orang yang mau meninggal, dia bimbing la ilaha illallah, dia tidak ikut, tapi di dalamnya. Makanya itu ada bilang bil qauli sabiti fil hayati dunia. Orang yang senantiasa kalbunya berzikir, maka Allah akan menjaga hati itu untuk selalu teguh. Orang yang selalu lisannya berzikir, maka Allah akan menjaga lisan itu. Kapan dijaga? Di ujung umurnya. Dijaga, diteguhkan lisannya supaya mati la ilaha illallah. Dijaga kalbunya supaya mati dalam keadaan beriman. Nah, orang seperti ini, maka Allah katakan, kamu pulang, ada yang aku pandang darimu. Apa yang Allah pandang? La ilaha illallah di lisanmu dan keimanan di hatimu. Makanya ada bahasa begini, merawat keimanan dan merawat keislaman. Itu lagi Al-Imran 102. Tapi mudah-mudahan bisa dilanjut nanti di materi-materi berikutnya. Sudah jam 6 lewat. Nanti kelebihan ini. Saya kira ada 3 Pak. Jadi yang diolah, dilatih, zikir qalb. Kalau mau latihan datang malam Jumat datang malam Jumat kan kalau mau latihan lupa aja. Bapak tadi Pak jam berapa? Saya kira mau pulang. Soalnya sampai ke sana. Ya mungkin cukup sekian dulu jemaah sekalian kajian kita pada subuh hari. Insyaallah kita akan lanjut di subuh-subuh yang akan datang lagi. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.